Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam Cawan Hikmat hari ini dengan judul Tidak Menjumpai Iman Sebesar Itu. Tidak menjumpai iman sebesar itu. Kita akan baca dalam Matius 8 ayat 10. Matius 8 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Luar biasa Yesus. Heran dia kalau ada orang beriman seperti itu. Ya, saudaraku sekalian, ketika saya ikut pelatihan guru sekolah minggu dulu di daerah Gedung Tataan di Jehian Garden, suatu kali kami dibagi dalam kelompok tiap 10 orang. Dibagi dalam kelompok tiap 10 orang. Dalam kelompok itu kami ditugaskan untuk bersaksi seorang tentang pengalaman pribadinya satu persatu. Nah, ada seorang wanita masih muda, dia menceritakan masa kecilnya. Dia dulu bukan keluarga Kristen, tapi dia tertarik sekali untuk ikut acara sekolah minggu di tempatnya berada waktu itu. Dia senang menyanyikan lagu pujian dan mendengarkan kisah dari cerita Alkitab. Setiap minggu pagi dia berangkat ke sekolah minggu. Dia juga amat mencintai guru-gurunya. Ya. Suatu kali ibunya curiga, melihatnya tiap minggu pagi dia kok pergi, lalu mengikutinya. Waduh, ternyata dia pergi ke gereja. Tentu saja ibunya marah sekali melihatnya. Ketika dia pulang, ibunya memegang kemoceng, ya. "Dari mana kamu, ha?" Ibunya berteriak, lalu dipukulnya dia sampai babak belur. Tidak boleh lagi pergi ke sana. Tapi dia tidak menangis sama sekali. "Mulai minggu depan kamu tidak boleh ke gereja itu lagi." Ibunya memberi peringatan keras. Minggu depan dia dikunci di kamarnya oleh ibunya. Tapi diam-diam dia meloloskan diri dari jendela rumahnya. Lalu dia berangkat ke gereja itu. Pulangnya ibunya berdiri membawa kemoceng. Begitu melihat dipukulnya lagi dia, anaknya. Minggu depannya ibunya menyembunyikan sendalnya, tidak pakai sendal. Dia pergi tanpa menggunakan sendal. Dipukul lagi oleh ibunya. Ketika dia sedang di kamar, muncul adik laki-lakinya. Ya, ketika dia sedang di kamar muncul adik laki-lakinya. "Cici," katanya, orang Tionghoa dia. "Cici, minggu depan gak usah ke gereja ya," katanya. "Nanti Cici dipukul mama, bisa mati loh. Nanti Cici dipukul mama bisa mati," katanya. Dia menjawab adiknya, "Gak apa-apa, Dek. Kalau Cici mati kan masuk surga. Tempatnya menyenangkan sekali," katanya. Adiknya terdiam dia sesaat. Lalu berkata lagi, "Ci, kalau gitu ajak saya ke gereja ya besok, minggu depan." Jawabnya, "Jangan, Dek. Nanti Adek dipukul mama." Adiknya pun menjawab, "Biarin, Ci. Bukankah kalau kita berdoa mati, kita sama-sama masuk surga?" Luar biasanya anak ini ya. Minggu depan dia dan adiknya sama-sama pergi sekolah minggu. Melihat itu pusing ibunya. Dan menghadapi dua anak yang dinilai bandel itu, akhirnya diizinkanlah keduanya ke gereja. Bahkan setelah itu mamanya menyiapkan sarapan kalau
sebelum ke gereja dia siapkan sarapan. Sungguh iman yang besar dari anak sekolah minggu hingga dapat memenangkan jiwa adiknya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kemudian ada lagi seorang guru sekolah minggu lain ya. Seorang wanita guru sekolah minggu yang lain juga bersaksi demikian. Dia bukanlah dari keluarga Kristen, bahkan ayahnya amat fanatik dengan agamanya. Ayahnya kepala sekolah SLTA keagamaan di Semarang. Jadi keras orangnya. Suatu ketika dia dikirim bekerja ke Bandar Lampung. Ternyata di Bandar Lampung dia dimenangkan oleh seorang Kristen tanpa tahu orang tuanya. Rajin sekali dia ibadah. Akhirnya dia pun mendaftar menjadi guru sekolah minggu. Dia setiap hari berdoa untuk orang tuanya. Suatu hari dia dikirimi kabar kalau ayahnya sedang sakit keras. Dia harus pulang segera. Cepat-cepat dia berangkat ke Semarang. Di sepanjang perjalanan dia berdoa terus agar ayah dan ibunya bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Ketika memasuki daerah Jawa Tengah, dia berdoa aneh. Ya aneh doanya. Yaitu agar penyakit ayahnya dipindahkan ke dirinya. Agar penyakit ayahnya dipindahkan ke dirinya dan ayahnya sebebas. Tiba-tiba dia merasakan sakit sekali badannya. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Ketika sampai di rumah sakit, dia turun dari kendaraan dengan tertatih-tatih, sakit sekali tubuhnya. Sesampai di ruangan, dia melihat ayahnya senyum dan sudah sembuh sama sekali. Ayahnya berkata dia sembuh secara mendadak pada jam tertentu. Lalu dia teringat jam itu tepat ketika tiba-tiba dia merasa sakit. Sama jamnya. Sang ayah melihat wajah anaknya pucat. Kenapa dirimu nak? Apakah kau sakit? Dia menjawab, Bapak sembuh. Bapak sembuh karena saya minta pada Tuhan agar penyakit itu pindah ke diri saya. Ayahnya heran, kok bisa? Dia menjawab, ya karena sekarang saya sudah ikut Tuhan Yesus dan minta kepadanya untuk menyembuhkan Bapak dan pindahkan penyakit kepada saya. Saya juga berdoa agar Bapak percaya dan kepada Yesus, agar Bapak percaya dan Ibu percaya kepada Yesus. Ayahnya terkejut sekali mendengar itu. Tapi tidak lama kemudian ayah dan ibu itu bertobat mengikuti Yesus. Guru tadi pun sembuh secara ajaib. Ayahnya berhenti dari pekerjaan kepala sekolah dan mulai aktif di gereja. Luar biasa karena doa dan iman yang kuat. Guru sekolah minggu ini, keluarganya ikut diselamatkan. Puji Tuhan. Kemudian suatu kali di ibadah rayuan kami, ada seorang pendeta tamu dari daerah Maluku. Ketika dia berkhotbah, dia pun bersaksi. Suatu ketika dia pergi menginjilan ke pulau naik perahu. Di tengah perjalanan ombak mulai meninggi, semua di perahu mulai panik. Pendeta itu berdiri di dek perahu itu, mengangkat tangannya dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tenanglah hai ombak. Ombak itu masih menggelora. Dia berteriak lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tenanglah ombak. Ternyata tak lama kemudian ombak itu mereda. Luar biasa iman percaya pendeta itu. Dia pun bisa bertindak seperti Tuhan Yesus, dapat meredakan ombak. Luar biasa, puji Tuhan. Iman orang bukan bangsa Israel. Ya, iman orang bukan bangsa Israel. Tuhan Yesus berkata, iman susah itu tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun dari antara orang Israel. Ya, ketika mendengar perwira asing di Kapernaum berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iman perwira itu demikian kuat kepada Yesus, membuatnya berkata begitu. Ya, jadi iman orang perwira di Kapernaum itu luar biasa. Tuhan Yesus juga pernah berkata seperti itu kepada seorang perempuan Kanaan. Dia bukan orang Israel juga. Maka Yesus menjawab padanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Ketika juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat 28. Jadi seorang ibu dari Palestina, dari Kanaan, dia berdoa minta pada Yesus, dia berkata pada Yesus minta disembuhkan anak. Yesus berkata, tidak layak seekor anjing dapatkan ini berkat, hanya anak yang dapat berkat. Tetapi perempuan itu menjawab, tetapi Tuhan, anjing pun dapat remah-remah dari roti anak itu. Ketika Yesus berkata, hai wanita, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sembuh anak itu. Luar biasa memang ya. Abraham bapak kaum beriman. Kita mengetahui bahwa Abraham adalah bapak kaum beriman. Itu terjadi ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak kesayangannya, sebagai korban bakaran. Dia tidak ragu sedikit pun, karena dia yakin Allah sanggup menghidupkan kembali anaknya. Setelah Abraham melihat iman yang besar itu, lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan Allah, takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu padaku. Kejadian 22 ayat 12. Lalu Allah memberkati Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi itu mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Banyak orang beriman pada Tuhan. Setelah kita merenungkan beberapa kesaksian tentang iman seorang pada Tuhan, kita pun menyadari ada begitu banyak orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Mereka amat yakin dan dari semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka pun tidak pernah berhenti untuk mengimani perkataan Yesus. Kita menyaksikan ada begitu banyak masalah terjadi di dunia ini. Tetapi terbukti ada juga orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan padanya. Karena itu marilah kita tetap berharap sepenuh pada Yesus dan mendapat pertolongan yang amat ajaib. Memang terkadang kita mulai agak ragu dan menyalahkan Tuhan yang tidak segera menolong kita. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan telah menolong mereka yang beriman padanya sepenuhnya. Demikian renungan ini semoga menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.